alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan ini begitu istimewa kata Allah karena di bulan itulah kemudian turun Al-Qur'an. Di pertama kali Al-Qur'an diturunkan, bulannya bulan apa? Ramadan. Ingat, Allah tidak menyebutkan hari apanya, tanggal berapanya, hanya disebutkan kemudian sifat umumnya. Menunjuk kepada waktu umum, yaitu menunjuk kepada bulan. Apa bulannya? Ramadan. Jadi kalau ditanya bulan apa Al-Quran diturunkan? Ramadan. Belum selesai sampai di situ bahasannya. Sekarang perhatikan baik-baik. Ketika Allah menyebutkan turun Al-Quran, redaksinya menggunakan bentuk pasif pada formulasi anzala yunzilu, unzila. Dalam bahasa Arab, turun itu setidaknya ada dua bentuk dan dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Satu, anzala, bentuk pasifnya unzila. Ini unzila, bentuk pasifnya, aktifnya anzala. Masih ingat pertemuan pertama saat saya menerangkan bentuk pasif kata kutiba alaikumusiyam? Ya, kan saya terangkan pada Anda, kalau ada ayat Quran bentuknya pasif, ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman sudah yakin dengan itu, sehingga saking yakinnya tidak perlu disebutkan lagi siapa yang menurunkan. Ya, kalau sudah urusan Quran pasti terkait dengan Allah. Kalau orang beriman itu nggak usah tanya lagi. Kalau ada orang mengaku beriman masih menyoal Al-Quran, ini menunjukkan ada yang salah dalam imannya. Masih ingat gak waktu saya sampaikan di awal? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa bentuknya pasif? Padahal Allah bisa mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumusiyam. Allahnya muncul. Kan bentuk aktif itu subjeknya selalu muncul kan? Ya, saya makan nasi, saya subjek, makan predikat, nasi objek, nasi dimakan. Ya, nasi dimakan sudah. Kadang-kadang kalau sudah bentuknya pasif, maka subjeknya tidak perlu ditampilkan lagi, kecuali untuk menekankan fungsi kalimat itu atau ingin menunjukkan peran pada subjeknya. Maka dalam bahasa Arab kalau sudah bentuknya pasif berarti subjek jadi ketahui. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan oleh kalian, diwajibkan untuk kalian puasa. Jangan tanya siapa yang mewajibkan, karena orang beriman sudah pasti paham semua kewajiban datangnya dari siapa? Allah. Sama persis ketika kalimatnya Al-Quran itu diturunkan, bulan Ramadan, di bulan itu Quran diturunkan. Kenapa bentuknya pasif bukan aktif? Kalau aktif begini, alladzi anzalallahu fihil Quran. Di bulan itulah Allah menurunkan Al-Quran. Dibuat bentuknya pasif dari anzala jadi unzila. Kata Allahnya, kalimatnya dibuang karena bentuknya jadi pasif. Unzila diturunkan. Siapa yang nurunkan? Allah. Nih, lihat. Dalam ilmu balaghah, kalau ada kalimat dibentuk jadi pasif, ini menunjukkan orang yang diberitakan sudah yakin dengan subjeknya. Sudah nggak usah ditanya. Dia orang beriman, tuh nggak akan meragukan Al-Quran. Makanya kalimat Quran dibuka dengan tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa muttaqin? Ayat 3-nya orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Bagi orang-orang yang iman pada Allah walaupun tak nampak dalam pandangan, yakin. Kalau ada orang mengaku beriman masih meragukan Al-Quran, berarti ada masalah dalam imannya. Apalagi orang-orang beriman yang menyoal Al-Quran. Katanya muslim, katanya beriman, tapi masih mengatakan ada kurang lengkap dalam Al-Quran. Ada yang salah grammar dalam Al-Quran. Padahal gramatikal bahasa Arab sumbernya dari Quran. Silahkan cek. Saya di jurusan bahasa Arab untuk mendalami bahasa Al-Quran. Itu, dan jelas semua pakar bahasa mengatakan sepakat semuanya, nggak ada yang beda. Itu sumber gramatikal bahasa Arab semua bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang fasih. Itu sepakat semua ulama. Jadi kalau sekarang ada yang ngotak-ngatik Quran, ada yang ragu dengan isinya, kata Allah warisan 1:2, tiba-tiba muncul golongan mengatakan, ini persamaan gender, nggak bisa begini. Laki-laki 1, perempuan 1, baru sebanding. Ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Makanya orang-orang seperti ini silahkan Anda cek, demi Allah saya katakan silahkan Anda cek, orang ini pasti jauh dari Allah. Lihat sholat nggak? Lihat mereka bangun malam nggak? Baca Quran nggak? Lihat. Nampak kehidupan. Makanya perkataannya aneh-aneh. Hargailah hak LGBT. Menggelamkan. Ya, paham? Kita doakan semoga Allah memberikan hidayah dan kekuatan. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Ada yang kedua
Kalau yang ini anzala yunzilu, unzila, yang kedua nazzala yunazzilu. Nazzala yunazzilu tanzilan. Buka Quran surah ketiga, ayat ketiga. Ya, karena sudah selesai kita pindah ke tiga. Ya. Kenapa? Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat tiganya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Perhatikan baik-baik. Di situ ada nazzala dipertemukan dengan anzala. Satu pakai nazzala, dua pakai anzala. Apa bedanya? Kalau disebutkan anzala, hamzah depannya, nun, zai, lam. Ini menunjukkan turunnya sekaligus. Sekaligus. Jadi tidak bertahap. Sekaligus saja turun. Sampai. Ya, Anda kalau dari lift itu turun lantai ke-20 menuju ke lantai 1 paling bawah misalnya. Turun. Langsung nggak mampir-mampir, itu anzala, turun. Tapi kalau turunnya mampir dulu, ciling 20, 19 ada yang masuk. Ting, 18 ada yang masuk. Terus sampai ke lantai paling bawah. Ya. Ini disebut dengan nazzala turunnya, sesuatu yang bertahap. Ya. Bertahap. Jadi saya mau katakan kalau anzala itu artinya turunnya sekaligus tanpa tahapan, tidak ada proses kemudian dalam waktu turunnya. Tapi kalau nazzala yunazzilu tanzilan, maka diturunkannya tidak sekaligus tapi bertahap turunnya. Jelas di sini? Nah, sekarang perhatikan. Ke Ali Imran dulu ayat ketiga. Ketika Allah menyebutkan Taurat dan Injil, kalimatnya menggunakan anzala. Ketika Allah mengatakan kemudian Alkitab yakni Al-Qur'an di sini, maka disebutkan dengan kalimatnya kemudian nazzala. Nazzala 'alaikal kitab. Muhammad, Allah turunkan kepadamu Al-Quran secara bertahap. Beda dengan Taurat dan Injil. Wa anzalat Taurata wal Injil. Sedangkan Taurat dan Injil diturunkan sekaligus. Silakan lihat. Nabi Musa menerima 10 perintah Tuhan, 10 commandment. Langsung 10-10-nya. Nggak pernah dicicil. Datang kemudian ke Bukit Tursina, begitu datang ke sana, datang bawa wahyu. Allah telah turunkan kepada saya di Bukit Tursina. Wattini waz watu di sini Tursina. Naik kemudian ke sana, turun, bawa semua perintah Tuhan. Ada berapa? 10 perintah Allah dalam lauh. Sampaikan. 1, begini. 2, begini. 1, kerjakan salat, sembah Allah, esakkan Allah, jangan berzina. Terus sampai dengan ke bawahnya. Jangan membunuh, jangan mabuk, sampai selesai 10-10-nya. Rinci, selesai. Nabi Isa dapat Injil sekaligus. Nggak ada tahapan-tahapan. Makanya nggak pernah ada sejarah mengatakan hari ini turun 1 ayat pada Nabi Isa, besok turun lagi, tidak. Semua turun sekaligus perintah-perintahnya karena meneruskan risalah-risalah yang sebelumnya. Tapi perhatikan, Nabi Muhammad tidak. Begitu diturunkan pada Nabi Muhammad, alaika, kaknya ke Nabi langsung. Dia begitu menerima, nggak turun 30 juz seketika, 114 surat. Turun pertama kali 5 ayat dulu, naik ke Gua Hira. Begitu naik di atasnya kemudian datang malaikat menyamar mengatakan kalimatnya, Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Peluk, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca bukan karena engkau nggak pernah sekolah, nggak punya guru untuk membaca. Baca karena Allah yang menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi membuat kamu bisa mengikuti bacaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama 'allamal insana. 5 ayat dulu, turun lagi, turun lagi, turun lagi sampai sempurna. 30 juz, 114 surah, turun di tempat-tempat tertentu sesuai dengan hikmahnya dari periode Mekah sampai dengan periode hijrah saat ke Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka kalimatnya menggunakan ka, wa nazzala 'alaika kepada Muhammad. Tapi di sini perhatikan, saat Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, kalimatnya bukan nazzala tapi anzala dan bentuk pasifnya unzila. Alaikanya nggak ada di sini. Itulah detilnya bahasa Al-Quran. Detil sekali. Ini kalau bukan firman Allah nggak bisa begini. Apa yang dimaksud di ayat ini? Yang dimaksud di ayat ini bukan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad langsung, tapi turunnya Al-Quran dalam tahap yang pertama, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah.
turun sekaligus. Jadi ada dua periode turunnya Al-Quran. Pertama turun dari Lauh Mahfud yang paling tinggi ke Baitul Izzah, langit dunia. Yang kedua dari situ baru turun secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Saat bicara turun secara bertahap, ayatnya mengatakan nazala. Saat bicara turun dari Lauh Mahfud, dahsyat peristiwanya, turun ke Baitul Izzah, 30 juz, kalimatnya menggunakan unzila. Ini kalau bukan dari Allah, mustahil begini kalimatnya. Di Allah ingin katakan, ada peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan, tapi nggak disebutkan tanggalnya. Kalau yang turun pada Nabi, ketahuan tanggalnya 17 Ramadan, hari Jumat. Selesai. Turun. Sudah semua orang sepakat. Ya, Nabi terima, kan ketahuan. Tanggal berapa Nabi di Gua Hira? Dalam peristiwa tahanusnya, kapan beliau naik? Ketahuan turun pada Nabinya. Tapi yang ini Allah hanya sebutkan Ramadan saja. Ramadan. Dan dahsyatnya, 30 juz turun ke Baitul Izzah, langit dunia, untuk disampaikan pada Nabi secara bertahap. Karena Quran ini mukjizat yang paling agung. Saking agungnya melewati setiap masa. Semua mukjizat Nabi selesai dengan wafat Nabinya. Silahkan cek, Nabi Isa apa mukjizatnya? Tangannya bisa mengusap sesuatu dan semua penyakit sembuh. Sesuatu yang diusap, mengusap disebut dengan masaha, yang terusap, ini ngusap disebut dengan masih. Maka beliau disebut dengan Al-Masih, Mesiah. Ya, Mesia diserap ke dalam bahasa Latin Messi. Ya, Lionel Messi, ya yang sekarang misalnya ya. Nah, kemarin Barcelona bisa mengalahkan Manchester United 3-0, sebelumnya menang. Saya apa? Saya nonton tidak. Ya, saya tahu Ajax kemudian menghancurkan Ronaldo dengan Juventusnya, saya tahu. Ya 2-1. Ya, saya juga tahu kemudian yang terakhir Tottenham menghancurkan Manchester City, saya tahu. Ya, saya tahu juga offset yang terakhir itu operan dari Aguero, sayang dianya offset, saya tahu saya. Ya, nonton? Tidak. Ya, tidak, saya nggak nonton. Saya tahu Liverpool akan ketemu dengan Barcelona. Kemarin Liverpool menang, Masya Allah luar biasa, 3-0. Ya, sebelumnya 1-0, 4-0 bahkan. Ya, luar biasa itu. Dapat 4-1, sebelumnya 2-0. Jadi 6-1 skornya. Naik ke atas. Tahu Ustaz? Tahu? Nonton? Tidak. Ya. Tapi yang mau saya katakan, Masaha Al-Masih, mukjizatnya bisa menyentuh orang, penyakit sembuh. Wah, Nabi Isa sakit gigi, usap sembuh. Nabi Isa nggak bisa lihat, usap sembuh. Nabi Isa kolera, usap sembuh. Dokter bangkrut. Saat itu habis. Sekarang ada nggak yang begitu? Nggak ada. Siapa namanya? Bahron sakit gigi, usap nambah. Nggak ada yang begitu. Nabi Musa apa mukjizat paling tingginya? Tongkat. Ya, tongkat. Anda bayangkan, ya luar biasa. Tongkatnya kayu. Buka Quran surah kedua ayat 60, paling kanan pertengahan. Tongkat kayu dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Minta kaumnya Nabi Musa 12 suku. Musa, kalau kamu memang benar Rasul, minta sama Allah, turunkan, berikan mata air pada kami. Cuman istimewa, setiap suku mesti dapat 1 mata air. Ada 12 waktu itu. Musa bermohon pada Allah. Begitu memohon, turun ayat. Wa idhistasqa Musa liqaumihi. Ketika umat-umatnya, Musa meminta kepada Musa, lalu Musa mohon kepada Allah, ya Allah, kami minta tolong berikan mata air kepada kami. Fakul nadrib bi'asakal hajar. Musa pukulkan tongkat kayumu kepada batu itu. Tongkat kayu ke batu, bukan berubah jadi tanaman. Tongkat kayu, pukulkan ke batu. Apa yang keluar? Fanfajarat min husnata asyrata aina. Memancar 12 mata air. Bayangkan, tongkat kayu dengan batu, kuat mana? Batu, karena tongkatnya punya Nabi Musa, pukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Tongkat antum emas, pukulkan ke batu, keluar 12 air mata. Ada. Lempar jadi ular. Lempar Nabi Musa, ular. Dan bukan rekayasa. Tongkat siapa sekarang yang dilempar jadi ular? Gak ada. Tongkat siapa yang kayu bisa mukul batu keluar air? Gak ada. Wafat nabinya, selesai mukjizatnya. Mukjizat paling agung tidak ada selain Al-Quran. Al-Quran sampai sekarang masih ada. Setiap hurufnya gak pernah hilang, titiknya gak pernah keliru. Silahkan cek. Dan terjaga lewat 15 abad. Ini saya tuh agak bingung ya. Kalau ada manusia yang gak yakin dengan Quran, ada yang salah dengan otaknya. Ada yang salah. Ini kan coba Anda analisis, bandingkan dengan yang lain-lain. Kitab lain habis semua. Bahasa yang lain gak ada. Silakan cek, semua ada revisi. Bahasa itu menyesuaikan, ejaan yang disempurnakan. Coba Anda lihat, ya. Ulama kan dulu begini. Ulama nih. Sekarang jadi begini, baru. Ya kan? Ejaan yang disempurnakan. Silahkan cek di kitab-kitab lain. Ada penyesuaian. Wah,
ada kitab yang kemudian disesuaikan dengan ejaan. Ada kitab yang diperbaiki kemudian susunannya. Al-Quran sejak dulu turun sampai sekarang gak pernah kemudian usang. Sempurna, grammarnya sempurna, gak ada yang hilang dan gak pernah ada perbaikan. Pernah dengar edisi Quran revisi? Gak ada. Gak ada. Di kalangan yang gak yakin dengan Quran, keterlaluan orang itu. Silahkan cek dari semua sudut pandang, semua sepakat. Mau muslim, mau non muslim sepakat. Silahkan kaji Al-Quran, Anda akan temukan kedahsyatannya. Yang kedua, lihat sini. Antum kenal Fir'aun? Ayo bilang. Fir'aun itu kan luar biasa dahsyat. Itu ngelihat Nabi Musa langsung dengan mukjizatnya. Lemparkan tongkatnya jadi ular. Tukang sihirnya yang tahu itu bukan sihir, sujud. Lo beriman kepada Allah. Ya, beriman mereka karena yakin ini bukan sihir. Yang punya sihir aja ngaku itu Musa itu bawa mukjizat. Fir'aun yang nggak punya sihir langsung menantang. Mukjizatnya hadir di hadapan mata masih nggak yakin. Oh, ini bapaknya tukang sihir. Ini mbahnya ini. Semua diminta untuk memusuhi Musa. Tukang sihirnya aja iman pada Musa. Ini Fir'aun nuduh. Anda bayangkan, mukjizat hadir di hadapan mata, melihat mukjizatnya masih belum iman pada Musa. Al-Quran tidak. Nggak pernah lihat nabinya, cuman lihat mukjizatnya orang beriman. Dahsyatnya Al-Quran. Saya tanya pada antum, siapa di antara anda yang pernah lihat Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Anda cuma dapat Qurannya, anda bisa beriman. Dan tidak sedikit orang baca Al-Quran masuk Islam. Padahal nggak pernah lihat nabinya. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Dahsyat. Dan hebatnya Al-Quran, dimanapun dia turun akan memberikan kedamaian, keberkahan dan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Makanya setiap status Quran turun itu statusnya terupdate jadi baik-baik. Malaikat Jibril datang bawa Quran kepada Nabi, naik status jadi Sayyidul Malaikat, penghulunya malaikat. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi. Mekah dapat Al-Quran, turun Quran di Mekah. Mekah dapat diberkahi, kota yang diberkahi. Yang gak ada di Mekah jadi ada. Apa yang ada di Mekah? Yang ada cuma gersang, batu-batuan, kering, tapi pisang ada, apel ada. Silahkan, apa yang tidak ada di Mekah hampir semua orang bawa. Barang-barang ada. Sampai yang ada di Indonesia ada di Mekah. Pindah ke Madinah. Begitu datang ke Madinah jadi bercahaya Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Dibawa kemana-mana jadi, teman-teman. Nah, maka itulah ketika Quran diturunkan semuanya berkah. Saat Quran turun ke Baitul Izzah, semua dahsyat terjadi, kedahsyatan terjadi. Status semua naik, maka waktu turunnya itu dijelaskan oleh Allah, turun di 1 bulan, saking mulianya bulan ini karena Al-Quran turun, maka statusnya jadi mulia, namanya Ramadan. Maka Ramadan jadi mulia salah satunya karena mendapatkan barakah Al-Quran. Di antara kemuliaan Ramadan itu, tepat waktu turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah ini, 30 juz ini diperkenalkan oleh Allah sebagai mukjizat terakhir bagi Nabi Muhammad SAW, Rasul yang paling terakhir, maka diturunkanlah di bulan Ramadan pada 1 malam. Cuman malamnya nggak diberitakan kapan waktunya. Cuma disebutkan Ramadan saja. Maka saat turun itulah malamnya berubah jadi malam dengan penuh keberkahan. Lailah Mubarakah. Turun di situ dan saking berkahnya semua amalan yang bertepatan dengan malam itu akan dilipat gandakan pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Lebih dari. Ya. Awas hati-hati, lebih dari 1000 bulan. Maka turunlah kemudian surah Al-Qadar itu. Perhatikan kalimatnya. Inna anzalnahu fi lailatin. Perhatikan. Inna anzalna, bukan nazzalna. Anzalna. Bentuknya sini. Tuh, fokus. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu di 1 malam. Di malam itu ditetapkan tentang hal yang semua terjadi pada manusia. Masalah-masalahnya, solusinya, segalanya. Disebut dengan qadar namanya. Semua ketetapan diturunkan pada saat itu. Disebut dengan Lailatul Qadar. Teman-teman sekalian, isinya itu Al-Qadar, kata Allah, diturunkan kemudian di malam itu. Sesuatu yang penting. Apa itu di situ? Al-Quran. Jadi di Quran itu isi semua nilai kehidupan kita. Semuanya. Semua persoalan hidup kita, solusinya ada di situ. Semuanya solusinya, obatnya ada di situ. Dalam bahasa Arab, solusi, petunjuk disebut dengan hidayah.
Kalau banyak solusi, sakit ada obat sembuhnya, susah ada mudahnya, sempit ada lapangnya, pendek ada jauhnya, semua persoalan ada obatnya, maka dijamakkan dari hidayah jadi hudan, namanya hudan. Untuk semua manusia namanya nas. Perhatikan kembali ke Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Kapan turunnya? Saat ini turun, maka semua ketetapan terkait makhluk ditetapkan di situ, karena semua solusi ada di situ. Semua ketetapan untuk makhluk disebut dengan qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allahu akbar. Dan kalimat yang menggunakan lailah bukan lail. Saya sering terangkan. Allah tidak mengatakan inna anzalnahu fi lailil qadar, tapi lailah. Ada lail, al-lail, ada al-lailah. Lailah ada tak di ujungnya. Ingat, kalau tidak ada taknya hanya menunjukkan waktu saja. Dari mulai ba'da isya sampai menjelang fajar. Semua waktu ba'da isya sampai menjelang fajar disebut dengan lail, namanya malam. Makanya tahajud disebut dengan kata lail waktunya. Qiyamul lail. Turun Quran surah 17 ayat ke-79. Wa minal laili fatahajjad bi. Dari sebagian malam silahkan ambil, gak usah semua malamnya. Sebagian pakai istirahat, sebagiannya lagi bangun. Di al-lail menunjukkan waktunya dari ba'da isya menjelang ke subuh. Al-lail, lail, jamaknya layali. Sifatnya lili, lela, leli, lala. Ibu leli, ibu malam-malam. Lail. Kalau pakai tak di ujungnya, lailah, tak ini menunjuk pada sifat. Sifat kalau terkait dengan waktu menunjukkan waktu ini istimewa. Jadi kalau sudah pakai tak ini menunjukkan di malam itu ada yang istimewa. Tidak biasa malamnya. Inna, perhatikan begitu detailnya diksi Al-Quran. Inna anzalnahu fi, bukan lail tapi lailah. Lailatul qadar. Kata Allah di malam itu ada yang istimewa. Di saat Quran diturunkan ke Baitul Izzah, semua solusi untuk manusia ada di waktu itu. Muncul di satu malam, malamnya ada di Ramadan, tapi rahasianya nggak disebutkan di malam yang mana. Karena kalimatnya umum, Ramadan. Jelas? Tapi yang Anda tahu, kalau Anda dapatkan malam itu, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min. Allah tidak katakan setara dengan 1000, tapi Allah katakan khair min, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau ada orang yang beramal di malam ini bertepatan dengan malam itu, dia mendapatkan pahala lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan saja kalau dikonversi ya sekitar 83 sampai 85 tahun. Insya Allah. Malam itu ada yang sholat 2 rakaat aja. Begitu tiba di malam itu sholat, Allahu Akbar, maka sholatnya senilai dengan 1000 bulan. 83 tahun sholat tanpa henti. Kalau mau coba silahkan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 83 tahun. Itu pun kalau hidup. Baca Quran 83 tahun. Kalau bertepatan dengan malam itu subhanallah. Allahu Akbar, indah. Luar biasa. Antum baru mulai baca aja. Alif Lam Mim. Dituliskan 83 tahun. Alif Lam Mim tanpa henti. Kan kalau Anda baca Alif Lam Mim saja, hari-hari biasa seperti sekarang kan 10 setiap hurufnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah 10 kebaikan. Ramadan Al-Bukhari Kitabus Shiyam nomor hadis yang pertama, paling kiri sebelah atas. Juga nanti terdapat di nomor hadis 4614. Yudha'aful amal ya bi asyri hasanat wal hasanatu bi asyri amsalihha illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan dilipat gandakan, setiap amalannya 10 sampai 700 ila 700 alf, sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku spesial yang memberikan pahalanya. Paling minimal kali lagi 10. Di saat Ramadan itu paling minimal 100 pahalanya. Jadi kalau Anda baca Quran di Ramadan, ya, maaf ya, walaupun baru satu huruf nih, satu huruf. Ya, Qaf 100. Tapi kalau Anda baca saat bersamaan dengan malam Al-Qadar, Qaf 100 kali 83 tahun tanpa henti. Berapa? Nah, makanya rumus yang pertama, perhatikan, maka turunlah kemudian keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Al-Bukhari, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, nomor hadis 3220.
An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Allahu akbar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling lembut perangainya, paling halus budi pekertinya, paling baik orang, paling mulia sifatnya. Saya sudah sampaikan hadis ini pertemuan lalu. Dan kalau datang Ramadan maka bertambah lagi kemuliaan beliau, kelembutan beliau dan kebaikan-kebaikan beliau. Terkhusus ketika datang malaikat Jibril setiap malam kepada beliau, setiap malam datang. Apa yang dilakukan? Maka Nabi kemudian belajar Al-Quran, mengecek, dibacakan. Maka para ulama sepakat bulan Ramadan tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Maka semua muslim yang akan memasuki Ramadan mesti punya agenda berinteraksi dengan Al-Quran. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha